Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ameliani Sakila Septiani, mahasiswa Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan NIM 111901620000073. Kali ini saya akan praktikum mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih, MSI. Semenjak pandemi, pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga kita nggak bisa praktikum di kampus. Tetapi pandemi ini bukan halangan untuk kita tetap produktif. Walaupun kita nggak bisa praktikum di kampus, tetapi kegiatan praktikum ini bisa kita lakukan di rumah kok. Yuk semangat terus dan tetap produktif! Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengidentifikasi ketidakjenuhan lemak dilihat dari perubahan warna pada sampel setelah ditesesi larutan iodin atau betadin. Adapun alat bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada gelas plastik, kemudian lidi untuk mengaduk, dan bahan yang digunakan yang pertama ada mayones, kuning telur, putih telur, minyak goreng, minyak kelapa, dan larutan iodin atau betadin. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu sampel kita masukkan ke dalam gelas plastik, kemudian kita beri label seperti yang sudah saya lakukan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, teteskan larutan iodin ke dalam sampel, tetes demi tetes, dan dikocok sampai terjadi perubahan warna, maksimal 10 tetes. Kita amati perubahan warna yang terjadi setiap tetesannya. Setelah kita tetesi larutan iodin ke dalam sampel, kita diamkan beberapa saat untuk melihat perubahan warna yang terjadi. Setelah kita diamkan beberapa saat, kita lihat mayones mengalami perubahan warna. Kuning telur tidak mengalami perubahan warna, putih telur tidak mengalami perubahan warna, sementara minyak goreng dan minyak kelapa mengalami perubahan warna. Dari percobaan yang kita lakukan, mekanisme uji ketidakjenuhan lemak itu dimulai dengan penambahan iodium pada sampel, di mana iodium itu akan mengadisi ikatan lengkap yang ada pada lemak. Apabila warna iodinnya hilang, maka sampel tersebut mengandung lemak tidak jenuh. Sedangkan apabila warna iodinnya itu tidak hilang, maka sampel termasuk kepada lemak jenuh. Seperti yang kita lihat, sampel yang warna iodinnya hilang itu terjadi pada kuning telur dan putih telur. Artinya kuning telur dan putih telur ini mengandung lemak tidak jenuh. Sedangkan pada mayones, minyak goreng, dan minyak kelapa, warna iodinnya ini tidak hilang. Artinya mayones, minyak goreng, dan minyak kelapa ini termasuk kepada
lemak jenuh. Jadi dari percobaan uji ketidakjenuhan lemak yang kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa putih telur dan kuning telur mengandung lemak tidak jenuh, sedangkan mayones, minyak goreng, dan minyak kelapa mengandung lemak jenuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan uji sederhana kandungan lemak dalam bahan pangan dengan metode kertas, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kandungan lemak pada bahan pangan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas plastik, senter, di sini saya menggunakan flash dari HP, kertas HVS, nasi putih, keju, kentang, kuning telur, dan margarin. Langkah pertama yang kita lakukan adalah siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian, oleskan masing-masing sampel pada kertas HVS yang sudah disediakan. Sebelum mengoleskan sampel pada kertas HVS, pastikan tangan kita dalam keadaan bersih dan kering agar tidak terjadi kontaminasi pada sampel. Pertama kita oleskan adalah keju. Selanjutnya yaitu kuning telur, usahakan menggunakan tangan yang berbeda. Kemudian margarin. Kemudian kentang, dan yang terakhir adalah nasi. Setelah kita selesai mengoleskan semua bahan pada kertas HVS, selanjutnya kita akan mensenter bahan makanan yang telah kita oleskan pada kertas HVS. Pertama ada keju, kemudian kuning telur, margarin, kentang, nasi putih. Bisa kita lihat pada keju, kuning telur, dan margarin, kertas HVS-nya menjadi transparan. Sedangkan pada kentang dan nasi putih, kertas HVS-nya tidak terlihat transparan. Percobaan ini kita dapat simpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung lemak akan transparan jika dioleskan pada kertas HVS, dan bahan makanan yang tidak mengandung lemak akan tidak transparan pada kertas HVS. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa bahan yang mengandung lemak yaitu keju, kuning telur, dan margarin. Sedangkan kentang dan nasi putih tidak mengandung lemak. Sekian praktikum uji lemak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.